تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وطهر قلوبنا بتدبر القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha berkehendak terhadap seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan makhluknya. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah berkehendak kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan ia memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia untuk sama-sama memahami sumber ilmu agama Islam, pokok dari ilmu agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita baca dan kita pahami dari kitab suci Al-Quran ini mampu menambah iman dan kedekatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan membuka kajian ini dengan pentingnya belajar tafsir Al-Quranul Karim. Tentunya untuk membantu dalam memahami ayat-ayat yang kita baca, sehingga saat kita membaca ayat Al-Quran ada proses perenungan, penghayatan, dan harapannya ke depan setiap ayat-ayat yang kita baca akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertemuan malam hari ini kita akan langsung masuk ke kajian tafsir Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mulai dari surah Al-Fatihah, dilanjutkan kepada surah Al-Baqarah dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengkaji tafsir per ayat dari surah Al-Fatihah, terlebih dahulu ada beberapa muqaddimat atau pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Muqaddimat yang pertama tentang nuzulus surah, turunnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah kelima yang turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti turunnya di mana Bapak Ibu? Turunnya di kota Mekah.
Oleh karena itu, surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang masuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Kemudian muqaddimah yang kedua tentang nama surah. Kurang lebih ada 20 nama yang disematkan kepada surah ini. Di antaranya adalah nama Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Al-Fatihah. Bahkan ada yang menamainya dengan nama As-Salah. Karena tidak sah orang yang salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Kemudian muqaddimah yang ketiga tentang jumlah ayat. Disepakati oleh para ulama dari dulu sampai saat ini bahwa jumlah ayat di surah Al-Fatihah ada 7. Kesepakatan itu karena sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud 7 diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, sepakatlah ulama bahwa jumlah ayat surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Kemudian, muqaddimah yang keempat tentang fadilatus surah. Fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang palsu. Nah, malam hari ini tentu kita akan mengetahui keutamaan surah Al-Fatihah dari riwayat-riwayat yang sahih. Pertama, keutamaan surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dikatakan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Siapa Bapak Ibu? Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kuntu usalli fil masjid." Saya pernah salat di masjid. Yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Masjid di mana Rasulullah SAW mengimami para sahabatnya melaksanakan ibadah salat. Fada'ani Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah memanggilku. Falam ajib hatta sallaitu. Saya tidak menjawab panggilan Rasulullah sampai saya menyelesaikan ibadah salat. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah salat sunnah. Thumma ataituhu. Kemudian setelah saya menyelesaikan salat sunnah, lalu saya mendatangi Rasulullah untuk memenuhi panggilannya. Saat itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma mana'aka an ta'tiyah?" Apa yang menghalangimu untuk segera datang kepada aku? Kemudian saya menjawab, kata sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Saya menjawab, "Ya Rasulullah, inni kuntu usalli." Sesungguhnya aku sedang solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla tentang firman Allah. Rasulullah berkata, "Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya.
idza da'akum, apabila memanggil kalian. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah dan Rasulnya harus segera merespon. Oleh karena itu seharusnya sahabat tadi, yakni sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, saat salat sunnah ia segera memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelesaikan ibadah salatnya. Bahkan dikatakan bahwa sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan ibadah salatnya dan memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, jika kita hidup di zaman Nabi, kita sedang melaksanakan salat sunnah, tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah saat kita belum selesai melaksanakan ibadah salat sunnah, maka putuskan ibadah salat itu, kemudian kita penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Dan ini hanya berlaku dalam ibadah sunnah. Ini hanya berlaku dalam ibadah salat sunnah. Ada ulama yang mengkiaskan kepada panggilan orang tua. Jika kita sedang melaksanakan ibadah salat sunnah, tiba-tiba dipanggil oleh orang tua, apa yang harus kita lakukan? Ulama memberikan dua rincian hukum. Pertama, jika kita yakin bahwa panggilan itu panggilan yang mendesak, emergensi, darurat, maka kita harus memutuskan sholat sunnah kita, kemudian pergi untuk memenuhi panggilan orang tua. Namun jika panggilan itu bukan panggilan emergensi, bukan panggilan darurat, hanya panggilan biasa, mungkin untuk mengetahui keberadaan kita di rumah atau di luar rumah, nah kita bisa menggunakan kode saat melaksanakan sholat. Misal kita keraskan takbir kita, atau kita keraskan bacaan sholat kita, atau kita lebih keraskan bacaan atau takbir intikal dalam ibadah sholat kita, sehingga orang tua kita mendengar dan mengetahui bahwa kita sedang sholat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla dipanggil oleh Rasulullah, dia tidak menjawab karena salat. Nabi pun mengingatkan, meskipun engkau salat, yang dimaksud adalah salat sunnah, maka jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, thumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah SAW memegang tanganku, kata Abi Sa'id Al-Mu'alla. Saat ingin keluar dari masjid, Rasulullah memegang tangannya Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, kata Rasulullah, la u'allimannaka suratan hiya 'adhamu suratan fil Qur'an. Aku akan ajarkan kepadamu satu surah, dan itu surah yang paling agung dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ila akhir. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai membacakan surah Al-Fatihah, kemudian beliau berkata, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Inilah dalil pertama tentang kemuliaan dan keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu surah yang paling agung. Kemudian keutamaan surah Al-Fatihah yang kedua adalah
surah yang tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. "Ma unzila fit Taurah," tidak diturunkan dalam kitab Taurat, "wala fil Injil," dan juga tidak diturunkan dalam kitab Injil, "wala fil Zabur, wala fil Furqan mithlaha." Hiya as-sab'ul mathani. Itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang ketiga, surah Al-Fatihah adalah surah yang penuh dengan cahaya. Hal ini sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah namun lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, "Abshir bi nuraini qad utitahuma." Abshir, berbahagialah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyan qablaka. 2 cahaya itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Yang pertama, cahaya itu Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, kemudian yang kedua akhir dari surah Al-Baqarah, yakni 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Inilah dalil yang menegaskan tentang surah Al-Fatihah, surah yang penuh dengan cahaya. Sehingga jika ada kegelapan di dalam rumah kita, mungkin kegelapan karena adanya jin, atau karena di rumah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, salah satu cara untuk mengatasinya adalah terangi rumah itu dengan bacaan surah Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian kemuliaan berikutnya dari surah Al-Fatihah adalah surah Al-Fatihah merupakan surah ruqyah. Artinya surah ini bisa kita jadikan perantara untuk mendapatkan pengobatan dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa beberapa sahabat Nabi datang ke sebuah daerah, ke sebuah kampung untuk berdakwah. Namun kemudian sahabat Nabi ditolak untuk masuk ke kampung tersebut. Mungkin karena mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi membawa ajaran baru yang tidak dikenal oleh mereka sebelumnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah bisa masuk ke tempat itu karena kepala kampung atau kepala suku di tempat tersebut terkena penyakit. Dia terkena sengatan kalajengking dan tidak bisa disembuhkan oleh dukun, oleh apapun dan siapapun saat itu. Akhirnya mereka meminta tolong kepada sahabat Rasulullah. Barangkali ada di antara mereka yang bisa menyembuhkannya. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kepala daerah tersebut. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Mereka membacakan surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah, sakitnya kepala daerah itu
sembuh. Bahkan seakan-akan dia belum merasakan sakit sebelumnya. Itu saking dahsyatnya keagungan dan kekuatan surah Al-Fatihah. Setelah itu mereka pulang ke Madinah tanpa membawa hadiah yang diberi oleh sang kepala daerah. Karena khawatir hadiah atas pembacaan ayat Al-Quran itu tidak dibolehkan. Maka mereka pulang ke Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bercerita tentang seorang kepala daerah yang terkena sengatan kalajengking, kemudian mereka obati. Dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak meruqyah atau saya tidak mengobati kecuali hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Fatabassama. Rasulullah pun tersenyum dan beliau berkata, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat itu. Beliau berkata, "Hei, kamu tahu dari mana kalau surah Al-Fatihah itu surah ruqyah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudh minhum." Ambillah hadiah kambing dari kepala daerah itu. Masak dan makan bersama-sama. Nah, ini dalil bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah ruqyah. Dan hadis ini juga menjadi dalil bolehnya mengambil upah atau hadiah dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Bahwa surah Al-Fatihah ini surah yang setiap ayatnya direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwa ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah merespon bacaan kita. Allah berkata, "Hamidani abdi." Hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah merespon, "Athna alayya abdi." Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah merespon, "Majjadani abdi." Hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ketika kita mengucapkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon, "Hadza baini wa baina abdi." Ini urusan aku dengan hambaku. Kemudian ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah merespon, "Wali 'abdi ma sa'ala." Bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Bapak Ibu, setiap ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sadarkan diri kita saat membaca surah Al-Fatihah, setiap ayat itu Allah sedang merespon bacaan kita. Sehingga sunnahnya membaca surah Al-Fatihah ini, pertama, sunnah dibaca ayatan fa ayah, ayat per ayat. Tidak disambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Itu sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah membaca surah Al-Fatihah pelan-pelan. Dikatakan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca surah Al-Fatihah seakan-akan beliau sedang membaca tafsirnya. Seakan-akan beliau sedang menafsirkan surah Al-Fatihah. Saking pelannya Rasulullah membaca surah Al-Fatihah. Jadi sunnah membaca surah Al-Fatihah ayatan fa ayah, ayat per ayat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Kurang bagus dan tidak mendapatkan kesunahan apabila membaca surah Al-Fatihah disambung-sambung antara ayat pertama disambung dengan ayat yang kedua tanpa waqaf di akhir ayat. Karena Nabi membaca surah Al-Fatihah mencontohkan kepada umatnya ayatan fa-ayah, ayat per ayat. Maka tidak mendapatkan kesunahan ketika seseorang membaca Al-Fatihah dengan menyambungkan antara ayat pertama, kedua, disambungkan lagi dengan ayat yang ketiga tanpa waqaf di ujung ayat. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, itulah kemuliaan-kemuliaan dari surah Al-Fatihah. Masih banyak kemuliaan-kemuliaan lain yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Fatihah melalui hadis-hadis yang sahih tentunya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita melewati muqaddimah yang keempat, berikutnya kita masuk kepada muqaddimah yang kelima, yaitu tentang hukum fikih yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam salat bagi makmum. Ya, saya ulang, membaca surah Al-Fatihah dalam salat bagi makmum. Apa hukumnya makmum membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah salat? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak ketika salat di belakang imam tentunya. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, wajib makmum membaca surah Al-Fatihah saat salat, baik salatnya sirriyah, sir berarti salat zuhur sama asar, kemudian salat jahar, baik salatnya sir atau salat jahar, yakni maghrib, isya, subuh, maka wajib membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan dalil la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah saat salat. Kemudian menurut madhab Malik, ini saya persingkat saja, membaca Al-Fatihah saat salat bagi makmum itu dibagi dua hukum. Yang pertama, jika salatnya itu salat sirriyah, berarti salat zuhur asar, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi jika salatnya itu salat jahriyah, salat maghrib, isya, subuh, makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Ini pendapat mazhab Malik. Kemudian pendapat mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, bahwa makmum sama sekali tidak wajib membaca surah Al-Fatihah, baik pada salat sirriyah maupun pada salat jahriyah. Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Inilah dalil dari Abu Hanifah tentang makmum yang tidak wajib membaca
surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana kita mengambil pendapat-pendapat ini? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, mengambil pendapat yang aman. Pendapat yang aman itu adalah pendapat yang mengatakan ada atau pendapat yang mengatakan wajib. Artinya, kalaulah membaca Al-Fatihah di belakang imam itu tidak wajib, kita aman. Walaupun kita membacanya. Tapi, kalaulah membaca surah Al-Fatihah di belakang imam itu tidak wajib, ternyata kita tidak membacanya, sementara di akhirat Allah mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, maka rugi bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Perbandingan seperti ini. Ada orang yang percaya tentang hari kiamat, ada orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Kira-kira yang lebih aman yang mana Bapak Ibu? Yang percaya. Karena kalau percaya, seandainya tidak ada, tapi tidak mungkin itu. Jadi, seandainya tidak ada, maka yang percaya tadi tidak rugi. Tapi seandainya hari kiamat itu benar-benar terjadi, maka orang yang tidak percaya itu akan mendapatkan kerugian. Demikianlah cara mengambil pendapat. Kemudian berikutnya, hukum fiqih yang terkait dari surah Al-Fatihah adalah tentang basmalah Al-Fatihah. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama tentang status basmalah dalam surah Al-Fatihah. Baik, menurut pendapat mazhab Syafi'i, basmalah dalam surah Al-Fatihah termasuk ayatun min Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Dalil yang diutarakan oleh beliau adalah tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin." Kalau kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Dan bismillah ini termasuk ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Ini dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darqutni. Kemudian pendapat Imam Malik mengatakan bahwa laisat ayatan minal Fatihah, bahwa basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula termasuk dari ayat surah-surah yang lain. Adapun dalil yang diutarakan oleh mazhab Maliki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu as-salah bit-takbir wal qiraa'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah membuka salatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang diutarakan oleh madhab Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa surah Al-Fatihah termasuk di dalamnya adalah basmalah. Kata beliau, hiya ayatun tammah minal Qur'an. Dia adalah ayat yang sempurna dari Al-Qur'anul Karim. Unzilat lil fasli bainas suwar wa laysat ayatun minal Fatihah. Tapi dia bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah. Maksudnya
basmalah itu ayat tersendiri, bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Itulah perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan itu ada terbuka. Yang tidak boleh adalah perpecahan dan permusuhan. Silakan Bapak Ibu ingin mengambil pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, boleh-boleh saja. Semua ada dalilnya. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan, saling bermusuhan, saling berpecah karena perbedaan pendapat dalam masalah cabang-cabang syariat. Demikianlah hukum-hukum yang terkait dalam surah Al-Fatihah. Semoga muqaddimah surah Al-Fatihah ini menambah kecintaan kita kepada surah Al-Fatihah dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pekan berikutnya kita akan mengkaji tafsir per ayat dari surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.